Halo teman-teman semua, jadi jumpa lagi dengan saya Abdul Jalil di channel Yuk Belajar Robot dan Kendali. Nah, hari ini ya saya ingin berjalan-jalan sore karena kebetulan ini musim panas dan hawanya lagi sedikit-sedikit sejuk ya teman-teman. Jadi saya ingin melihat kira-kira apa yang kita bisa review ya pada video kali ini ya untuk dari sisi teknologi yang ada di Jepang. Jadi buat teman-teman semua terus ikuti channel kami ya agar untuk melihat kira-kira teknologi apa yang dapat kita review pada kesempatan kali ini. Oke, ikuti kami terus ya. Ya teman-teman, jadi ini adalah sungai yang ada di Jepang. Teman-teman bisa lihat sungainya ini bersih ya. Jadi mereka sangat tertata dengan rapi. Kemudian betul-betul bersih daripada sampah. Teman-teman bisa lihat sendiri di sana. Dan udaranya saat ini sangat segar ya. Oke ya teman, kita lanjut lagi. Ya teman-teman, jadi setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, sepertinya saya harus parkir sepeda dulu karena cukup lumayan capek juga ya jalan-jalan kemudian dorong sepeda. Sepertinya saya dapat tempat parkir di sana ya, itu ada tempat parkir sepeda. Saya akan parkir sepeda di sana dulu ya teman-teman ya. Oke, aman. Nah, segera informasi buat teman-teman semua. Jadi di Jepang itu kita tidak boleh parkir sepeda sembarangan ya, karena ketika teman-teman parkir sepeda sembarangan, kita akan berurusan dengan polisi di Jepang. Dan itu sangat-sangat merepotkan ya. Nah, jadi kebetulan karena saya dapat tempat parkir sepeda di sini dan ini adalah gratis ya. Jadi saya mau simpan sepeda dulu. Dan kita akan mau jalan-jalan ke sana karena di sana ada teknologi yang akan kita review. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke sana ya. Nah teman-teman semua, jadi hari ini kita akan mereview teknologi yang ada di belakang saya saat sekarang ini ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, jadi ini adalah lampu merah yang ada di Jepang. Jadi hari ini kita akan mereview bagaimana cara kerja dari lampu merah. Nah, sekedar informasi buat teman-teman semua, ternyata setelah saya lihat cara kerja lampu merah di Jepang, itu sama seperti yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau lampunya warna merah, ternyata mobil berhenti. Lampunya warna kuning, ternyata hati-hati. Dan lampu hijau, mobilnya jalan seperti itu ya. Ya ternyata lampu merah di Jepang dengan Indonesia itu sama teman-teman, tidak ada bedanya ya. Tapi setelah saya perhatikan lebih detail, ternyata ada sedikit perbedaan antara lampu merah di Jepang dengan lampu merah di Indonesia ya. Karena lampu merah di Jepang itu belum menerapkan yang namanya timer atau angka pada saat lampu merah menyala ataukah lampu hijau menyala ya. Nah, artinya apa? Lampu merah di Indonesia lebih canggih dibandingkan dengan lampu merah di Jepang. Karena mereka hanya menggunakan lampu, sedangkan di Indonesia ya itu sudah menerapkan timer atau angka sehingga pengendara bisa mengetahui kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka harus jalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana cara kerja dari lampu merah ya, bagaimana caranya mengontrolnya, lengkap dengan timer pada lampu merah tersebut. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari lampu merah. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja lampu merah yang dikontrol melalui Arduino menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad. Nah, video ini merupakan hasil request dari salah seorang komentator pada video sebelumnya, di mana
pada request tersebut beliau meminta untuk atau bertanya tentang bagaimana sih cara kerja lampu merah lengkap dengan timernya. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab request tersebut dan juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja lampu merah lengkap dengan timernya. Seperti yang teman-teman lihat pada layar saat sekarang ini, ya, saya telah membuat dan mendesain 4 buah lampu merah, di mana lampu merah ini dapat diaplikasikan pada jalan 4 simpang, ya, seperti ini ya teman-teman gambar jalannya. Nah, di mana setiap simpang tersebut ya akan membutuhkan 4 buah lampu merah. Ini yaitu lampu merah 1, kemudian lampu merah 2, kemudian lampu merah 3, dan lampu merah 4. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ketika lampu merah atau traffic light 1 dan traffic light 3 ini lampu merahnya menyala, maka kendaraan akan berhenti. Dan ketika traffic light 2 dan 4 ini lampu hijaunya menyala, maka kendaraan akan berjalan. Nah, begitupun sebaliknya, ya. Ketika traffic light 2 dan 4 ini lampu merah menyala, maka kendaraan akan berhenti, dan ketika traffic light 1 dan 3 ini lampu hijaunya menyala, maka kendaraan akan berjalan. Oke ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama itu saya jelaskan untuk perangkat kerasnya. Nah, apa saja dibutuhkan untuk mengontrol lampu merah ini? Yang pertama adalah teman-teman membutuhkan 3 buah LED, ya. Yang pertama itu adalah LED berwarna merah, kemudian LED warna kuning, kemudian LED warna hijau. Nah, teman-teman juga membutuhkan 3 buah resistor untuk LED ini, ya, yaitu resistor dengan nilai resistansi sebesar 330 ohm. Nah, kemudian setelah itu, ya, teman-teman membutuhkan 1 buah 7 segmen, ya, untuk timernya, kemudian 1 buah resistor untuk menghambat tegangan atau arus yang masuk ke 7 segmen. Selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman membutuhkan 1 buah Arduino untuk mengontrol lampu merah tersebut. Oke, saya akan jelaskan tentang cara kerjanya. Nah, pertama adalah untuk lampunya sendiri, ya. Pada LED ini itu terdapat 2 buah kaki, ya. Ada kaki katoda dan ada kaki anoda. Nah, katoda ini ya pada LED itu terhubung ke ground yang ada pada Arduino. Nah, seperti ini, lihat teman-teman kabelnya, ini terhubung ke ground. Nah, begitupun yang lampu kuning dan juga lampu hijau. Nah, kemudian pada kaki anoda ini terhubung ke resistor, ya. Setelah itu dari resistor akan terhubung ke pin Arduino. Nah, di sini kita lihat karena kita akan mengontrol 4 buah lampu merah, di mana ini ya saya lihatkan dulu. Nah, di mana lampu merah 1 dan 3 ini sistemnya sama, jadi saya paralelkan, ya. Nah, jadi untuk lampu merahnya ini terhubung ke, kita lihat jalurnya, ke pin 13 Arduino. Kemudian lampu kuning untuk traffic light 1 dan 3 itu terhubung ke pin 12 Arduino, ya. Kemudian lampu hijau traffic light 1 dan 3 ini terhubung ke pin 11 yang ada pada Arduino. Nah, kemudian untuk lampu merah atau traffic light 2 dan 4, ya, lampu merahnya ini, ya, itu terhubung ke pin 10 Arduino. Nah, setelah itu lampu kuning, ya, terhubung ke pin 9 Arduino. Kemudian lampu hijaunya terhubung ke pin 8 Arduino. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk 7 segmennya. Nah, ini ya 7 segmen. Nah, pada 7 segmen itu terdapat 7 buah garis, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana cara mengontrol 7 segmen? Jadi sama seperti mengontrol nyala LED, ya, teman-teman. Jadi ketika diberikan logika 1, maka LED akan menyala. Kemudian pada saat diberikan logika 0, maka LED akan mati. Nah, ini 7 segmennya saya gunakan menggunakan common katoda, ya.
Jadi untuk mengaktifkannya itu menggunakan logika 1 atau high. Nah, apa yang perlu teman-teman ketahui pada 7 segmen itu terdapat beberapa titik ya. Ini ada setiap garisnya ini itu mewakili seperti ini, ada titik C, kemudian D, kemudian ada titik E, kemudian G ya, kemudian ada F, ada A dan juga ada B ya, seperti itu. Nah, jadi ada A, B, C, D, E, F dan G. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk pengontrolan ini, karena kita akan mengontrol timernya secara bersamaan di sini, jadi seluruh segmen ini itu dihubungkan secara paralel ya. Jadi semua terhubung ke ini Arduino secara paralel. Nah, sebagai contoh untuk ini pin C ini ya, di 7 segmen itu terhubung ke pin 0 yang ada pada Arduino ya, seperti ini. Saya perbesar dulu. Nah, ini terhubung ke pin 0 yang ada pada Arduino. Kemudian ini pin D terhubung ke pin 1 yang ada pada Arduino. Kemudian ini pin E itu terhubung ke pin 2 yang ada pada Arduino. Kemudian pin G ini ya, G itu terhubung ke pin 3 yang ada pada Arduino. Kemudian ini pin F terhubung ke pin 4 yang ada pada Arduino. Kemudian pin A ini terhubung ke pin 5 yang ada pada Arduino. Kemudian ini ya, pin A itu pin B ya, itu terhubung ke pin 6 yang ada pada Arduino. Jadi masing-masing garisnya ini, LED-nya ini itu dikontrol oleh satu pin yang ada pada Arduino. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemrogramannya. Ini tadi perangkat kerasnya, sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah buat programnya. Saya klik dulu ini code. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Saya akan jelaskan programnya satu persatu. Nah, untuk lampu merah tadi saya sudah jelaskan ya. Lampu merah 1 ini ya, dengan 3 itu terhubung ke pin 13 Arduino. Ini saya konfigurasi. Jadi untuk pin 13 ini saya berikan nama dengan merah 1. Kemudian untuk pin 12 saya berikan nama kuning 1. Kemudian untuk pin 11 saya berikan nama hijau 1. Nah, setelah itu untuk pin 10 saya beri nama merah 2. Kemudian untuk pin 9 saya beri nama kuning 2. Kemudian untuk pin 8 saya beri nama hijau 2. Ya, seperti itu. Ini pin-pinnya. Nah, setelah itu saya konfigurasi ya. Ini pinnya saya konfigurasi. Nah, untuk pin 0 sampai dengan pin 6 itu akan kita gunakan untuk mengontrol traffic light ya, seperti ini. Semua sebagai output ya. Kemudian untuk LED-nya sendiri ya, untuk lampu merah sampai dengan lampu hijaunya itu juga kita konfigurasi sebagai pin output. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti programnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, pertama saya akan memanggil variabel 9. Artinya, saya memanggil variabel yang ada di sini ya. 9 itu ada di sini. Nah, ini ya. Nah, pada void 9 di sini saya mengaktifkan untuk menyalakan server segmen di angka 9. Nah, di sini kita lihat pin 0 itu berlogika 1, artinya lampu menyala. Server segmen sini menyala ya, di sini. Kemudian pin 1 server segmennya menyala. Kemudian pin 2 itu server segmennya itu mati ya, atau low. Nah, begitupun dengan pin 3, 4, 5 dan 6 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu di sini void loop. Nah, saya perintahkan untuk lampu merah 1 dan 3 untuk menyala, lampu kuningnya mati.
lampu hijaunya mati. Nah, kemudian pada lampu merah 2 dan 4 ya, di sini lampu merahnya mati, lampu kuningnya mati, dan lampu hijaunya menyala selama 1 detik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah 9, kemudian masuk ke 8. Nah, setelah itu 7. Ya, ini ada 7. Memanggil variabel 7. Kemudian 6. Setelah itu 5. Nah, kemudian pada saat masuk ke detik keempat ya. Nah, kemudian lampu kuning akan menyala seperti ini. Nah, lampu merah mati, lampu hijau mati, lampu kuning menyala ya, seperti ini. Ini juga lampu kuning menyala selama 4 detik ya. Jadi 4, kemudian 3, ini lampu kuning akan menyala. Kemudian 2, lampu kuning akan menyala. 1 ya, lampu kuning akan menyala. Kemudian pada saat 0, semua lampu akan mati. Lihat di sini ya, semua perintahnya adalah low. Ya, seperti itu. Nah, ini akan berulang ya. Nah, ini setelah itu akan berganti ke simpang lainnya seperti ini ya. Jadi akan mulai dari 9, 8, 7 sampai dengan 0. Nah, seperti itu akan berulang ya untuk menyalakan lampu merahnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya ya. Jadi saya akan perkecil dulu ini. Nah, kemudian saya akan klik Start Simulation. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian 0, kemudian 9. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, lampu merah 1 dengan 3 ini lampu hijaunya menyala. Kemudian pada detik keempat lampu kuning menyala. Setelah itu akan berganti ya pada detik ke 9 lagi ya. Nah, di sini lampu merah menyala, di sini lampu hijau menyala. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pada detik keempat lampu kuning menyala di sini. Setelah itu, nah di sini lampu merahnya menyala, di sini lampu hijaunya menyala. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mengontrol lampu merahnya. Jadi akan menyala secara bergantian. Jadi untuk lampu merah 1 dengan 3 ini sama nyalanya. Kemudian untuk lampu merah 2 dan 4 ini juga sama nyalanya. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi saya akan memperlihatkan source kodenya ini mulai dari awal. Ya, ini untuk konfigurasi pin lampunya ya. Nah, kemudian ini untuk konfigurasi pin-pin yang digunakan ya. Nah, setelah itu di sini bagian inti programnya. Nah, ini void loop, kemudian ini untuk memanggil variabel 9. Ini untuk menyalakan lampu merahnya dan lampu hijaunya selama 1 detik ya. Nah, ini lampu merah 1, kuning 1, hijau 1. Itu untuk mengontrol lampu merah yang ini ya. 1 dengan 3. Nah, kemudian untuk ini merah 2, kuning 2, hijau 2 itu untuk mengontrol lampu merah 2 dan 4 ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan lagi ya. Ini untuk 8, memanggil 8. Nah, kemudian 7 ini ya. Kemudian 6. Nah, kemudian ini 5. Kemudian 4. Nah, pada 4 ini ya, lampu kuning menyala. Ini ya. Lampu kuning menyala, ini juga lampu kuning menyala. Ya. Kemudian detik ketiga. Nah, kemudian detik kedua.
Setelah itu detik ke-1 ini, kemudian detik ke-0 ya, ini. Nah, selanjutnya akan berganti lagi ya, ini dari 9. Nah, kemudian 8 ya, ini 7. Kemudian ini 6 ya. 5, 4. Kemudian ini detik ke-3, detik ke-2, detik ke-1, kemudian detik ke-0. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk variabelnya ya. Jadi untuk menyalakan angka 0 ya, seperti ini void 0, itu pin 0 diberikan logika 1, kemudian pin 1 itu diberikan logika 1, pin 2 logika 1, kemudian pin 3 logika 0, pin 4 logika 1, pin 5 logika 1, dan pin 6 logika 1. Artinya apa? Ini untuk menampilkan angka 0 pada 7 segmen. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti dengan ini juga untuk menampilkan angka 1, seperti ini perintahnya. Kemudian ini untuk menampilkan angka 2, seperti ini perintahnya. Kemudian ini untuk menampilkan angka 3, seperti ini perintahnya. Kemudian untuk menampilkan angka 4, ini perintahnya. Kemudian untuk menampilkan angka 5 ya, ini perintahnya. Kemudian untuk menampilkan angka 6, ini perintahnya. Kemudian untuk menampilkan angka 7, ini perintahnya. Untuk menampilkan angka 8, ini perintahnya. Kemudian terakhir untuk menampilkan angka 9, ini perintahnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah untuk source kodenya. Nah, teman-teman bisa mengetiknya pada saat membuat programnya sesuai dengan simulasi yang telah saya bangun pada sistem kali ini. Nah, ya, seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, jadi saya harap teman-teman bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana cara kerja lampu merah berdasarkan dari simulasi yang saya bangun menggunakan Autodesk Tinkercad. Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa memberi manfaat buat teman-teman semua dan juga buat masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang bagaimana cara kerja dari lampu merah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.